Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatir samawati wal ardi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jangan kita tinggal di waktu lama, kita bersyukur sore hari ini kita bisa kembali lagi ilmu di secara khusus mengkaji syafaat Rasulullah dari kitab Syama'il Muhammadiyah tulisan Ibnu. Kemudian kitabnya sudah di saya dan Ibnu semua nanti bisa kemudian bisa mendownload sesuai kalau sokol nanti pada kita ingat ada pertanyaan ini ada beberapa bab. Ini di kitab Syama'il ini juga ini termasuk kitab Syama'il yang awal ditulis dan beberapa kali kita isi sebagiannya refer ke sini, sebagiannya refer ke Syama'il Nabawi yang ditulis di belakang tapi lebih lengkap. Nah, ini bab pertama itu akan banyak terkait dengan isi Rasulullah. Tentu itu kita akan pelajari tapi nanti belakang. Kemudian bicara tentang rambut Rasulullah, cara bersisir, bukan seperti fisik ya. Nah, kenapa fisik ini perlu tahu? Ada dua hal. Yang pertama, nanti kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, dia bisa mengidentifikasi yang ketemu itu nanti ada siapa. Tentu karunia Rasulullah. Dan untuk karunia bisa mimpi ketemu Nabi. Nah, setan memang tidak bisa menyembah Allah, tapi kita bisa ngaku-ngaku. Nah, makanya kalau nggak tahu diri fisik Rasulullah, dengan Musa tadi malam ketemu Nabi, padahal sifatnya nggak ada Nabi dikiri kan nggak mungkin. Atau Nabi hitam, enggak. Atau Nabi rambutnya ini, kan enggak. Atau Nabi rambutnya pendek, kayak kita, kan enggak. Jadi dia harus tahu persis. Itu pertama. Yang kedua, dalam dengan tahu ciri sifat Rasulullah yang di situ, kita semakin bisa mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, khusus fisik Rasulullah ini itu untuk diketahui, tapi batas tertentu yang tidak bisa ditiru karena laisa min husina anak dari diri, karena kita tidak punya kemampuan untuknya, karena ini adalah pemberian Allah SWT. Jadi ada bab hadis atau sunnah yang kita bisa mencontohnya. Contohnya hadis tentang fisiknya Rasulullah sampai maka mencontoh itu juga tidak diizinkan. Sama rubah muka. Yang kita contoh, di mana kita dibagi keluaran mencontoh, yakni yang akhlak Rasulullah SAW itu beberapa ada. Nah kita yang bawa buku siapa? Gak ada yang bawa buku. Ya, nanti sebaiknya mungkin bisa ini jadi satu aja. Oh, harganya berapa bu? Harganya berapa? Nah,
sebaiknya misalnya bisa jadi satu, jadi masing-masing kita. Mungkin kalau gitu lah kalau barengan ya. Itu kegelapan kayaknya. Nggak silakan Ustaz. Ya. Kita ya, jadi ada skala khusus bab 15 selalu berkelibat tentang akhlak Rasulullah. Pada bab 1 sampai bab 14 juga sebenarnya tentang akhlak Rasulullah, cuma lebih ke arah adab, kayak cara Rasul makan, cara Rasul tidur, cara Rasul bersisir, cara Rasul menggunakan hijab. Kita akan pelajari itu menjadi penting dan menjadi referensi karena kita sampaikan bulan lalu ya, dan akhlak atau tauhid kita itu kan tidak semuanya bicara benar. Kalau jujur, berusaha, tapi kalau yang tidak begitu itu kan bicara tentang kita rujuknya kemana? Apakah budaya atau kebiasaan? Nah, nanti ketika mencontohkan tata cara tertentu, itu berarti adalah apa namanya referensi utama bagi model untuk melaksanakan tata itu, cara makan, cara tidur, dan lain-lain. Itu kan namanya ada. Yang sudah kita sebut kemarin ya. Apa sih bedanya akhlak sama adab? Akhlak adalah seluruh hal yang keluar dari manusia, dari perkataan, perbuatan, sikap, dan tindakan, baik dari sifat hati, sifat luar, yang keluar tanpa dari dosa. Jadi karakter. Kalau masih mikir, belum masuk kategori ya, tapi masih perilaku biasa. Nah, akhlak ini kalau ada konteksnya, dan konteks kepada subjek tertentu orang atau dalam konteks keadaan tertentu, maka disebut dengan adab. Adab itu sebenarnya etika. Makanya adab itu pasti ada konteks, adab kepada orang tua, adab kepada istri, adab kepada anak. Ini yang subjek orang ya, adab kepada tetangga. Sekarang yang objek, yang keadaan, adab makan, adab tidur, adab buang air, adab berbangun, adab binatang, dan berpasangan. Ini semua ada contohnya. Nah, bab besarnya namanya tidak bagi kaum muslim itu bagaimana kita sampaikan di awal pengajian ini, betapa pentingnya ini. Minimal kalau untuk ibu ini menjadi bekal utama di kita. Kalau umur gini nggak tahu bisa berubah, tapi kan mestinya secara ideologi kalau orang masih ya bisa nggak umur 40 awalnya terakhir jadi hitam gitu ya, diem betul itu kan udah bawaan. Kalau nggak terus memperumah gitu. Atau biasa suaranya suara rendah, kan tadi kan suaranya rendah. Tapi meskipun seumur segini kan umur sudah waktu asal atau masih dulu. Nah, tetapi kalau kita melihat ideologi dan bagaimana kalau Allah ngasih hidayah kepada siapa, maka tidak ada yang mustahil. Karena dulu para sahabat memang Islam di usia tua dan bisa berubah. Begitu tersentuh dengan Rasul Wali. Dan logikanya memang
membaca Samain Nabi itu punya daya tarik. Tapi makanya itu harus sendiri nanti itu daya tarik Nabi itu tinggi. Karena contohnya nggak kayak tokoh biasa. Kalau tokoh biasa kan kayak sekedar Rasul itu punya memang daya tarik karena dia orang besar. Nah, sehingga meskipun umur segini bisa jadi karena ceritanya lama-lama bisa ngikutin aja. Kan diceritain dan berpikir begitu ya. Lama-lama tertarik karena kan di awal dari pikiran. Gitu ya. Nah, tapi lebih daripada itu, kalau ini bisa kita terang baik, nanti insya Allah kita bisa lanjutkan berikutnya ya, yang lebih lengkap, yang tidak simpel. Ini bisa menjadi modal besar kita anak-anak. Karena bab ini nggak terkecuali. Selama ini kalau kita bicara studi aja, pasti akidah dulu. Tapi itu tidak. Akhlak yang diajarkan itu biasanya akhlak pokok yang bersifat sifat kayak jujur, kayak menghormati. Tapi yang bersifat hari-hari dan ternyata orang wajah gimana, yang itu justru yang paling tahan. Kita nggak punya referensinya kemana? Kebiasaan masing-masing. Makanya maknya nyablak ya, hanya nyablak. Maknya terawet, anaknya apa bisa dibentuk? Teorinya bisa dibentuk kalau ada referensi. Nah, referensinya siapa? Kan suami istri biasanya punya budaya berbeda. Kan pasti masing-masing ngotot budaya dia paling baik. Nah, begitu ketemu sama Ismail di kembali kepada sama Ismail dulu. Mau kita orang Jawa, orang Sunda, orang Sunda, orang Padang, orang Kalimantan, itu budayanya kembali ke kebiasaan. Ini dengan orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini berharap kita bisa jadi itu ada yang mau boleh helm ya, nama ini jaket, tas, duit, sekali. Satu makanan lanjut ya. Nah, jadi berharap ini bisa menjadi referensi dan kayak mimpikan ya, jadi bisa syiar. Dia itu punya referensi pokok ini. Karena emang luar biasa. Misalnya tentang volume tinggi suara, volume. Nah, itu kan volumenya tidak tinggi. Pertama setelah menyangkut sahal berarti aswa, nanti tidak bersuara tinggi di pasar. Tapi di luar pasar ya tidak tinggi. Nah, ini kan sudah jelas memang standarnya suara yang beredar di tengah rumah musik itu memang tidak tinggi, nggak penuh. Jadi kalau misalnya ada maknya lagi di dapur, terus nyuruh anaknya ngambil jemuran karena hujan, teriak atau berdiri sebentar? Kalau punya kebiasaan tidak teriak, pasti nggak mungkin teriak. Woi, jemuran kan nggak gitu. Pasti dia dimasukin jempolnya, dia kalau jemuran. Karena dia tidak punya kebiasaan bersuara tinggi. Tapi kalau bersuara tinggi, di samping suaminya aja, woi mas, duit mas. Jadi bersuara tinggi itu nggak gampang menurunkan. Kalau dari kecil terbiasa bersuara tinggi, orang ngomong itu kayak orang marah. Kalau dia, lu kayak orang marah. Jadi kalau kayak gitu ya, kok jadi ngegas? Enggak, kok biasanya gini, lu ngegas. Jadi,
Enggak, emang kalau tegas itu pilihan kata, bukan volume. Iya. Nabi kan nggak pernah bersuara tinggi. Jadi kalau ketegasan pakai pilihan kata, bukan volume yang ditinggikan. Meskipun ya nanti konteks tertentu kayak takbir suara memang average kan tidak tinggi suara. Tentu tidak bergumam ya. Sama sekali. Nah, kalau dikuantitaskan, kita harus punya dasar. Kan kalau hadis itu kan kualitatif. Karena kan memang pokoknya tidak sakok. Sakok itu bengok. Bengok ya, tahu bengok kan? Bengok itu suara tinggi. Orang sini nyebut bengok apa tuh? Bengok itu gini loh, yang preman kalau lagi mau weh, cenedok, teriak. Oh. Nah, teriak. Nah, teriak itu katakan kita sebut 10, ya berarti sedang ya 5. Misalnya gitu. Tapi 5 ini asumsi kita ya, gak ada dasarnya di sunnah. Sunnah. Hah? Misalnya. Karena apa ya? Karena kan Anda sebutkannya pakai kualitatif, pokoknya tidak teriak. Nah, ini kan contoh hari-harinya. Misalnya Nabi kalau marah itu kan cuma punya 3 pose ya. Pertama, memerah wajahnya tanpa berkata. Kedua, memerah wajahnya dengan berkata. Katanya masih tujuannya baik-baik. Yang ketiga, nah ini ada penjelasan dari salah satu dai masyhur di Mesir, tapi dia dari Yaman, tinggal di Mesir. Al-Jufri itu dia menyebut Nabi kalau marah itu selendangnya di mana dia itu ditenteng. Kalau ditenteng ke tangan itu baru sedang marah. Tapi kalau dipakai berarti enggak. Nah, itu misalnya katakan, tapi riwayat ini kan kita tahu nih. Berarti kan kita harus beradaptasi. Kalau kita marah, ya begitu artinya. Itu kan butuh waktu lama. Mama marah karena anaknya nggak cepet berangkat sekolah. Padahal udah jam 5:30 nggak mandi-mandi. Woi, mandi mulu, ngapain sih lo? Atau gimana? Nah, itu kan bagian dari latihan. Kita mencocoki akhlak. Sementara akhlak itu ada yang tidak terkait langsung dengan dosa pahala. Paham ya? Kenapa? Karena tidak masuk wajib, tidak masuk haram. Tapi masuk itu baik. Tapi kalau baik ini kita laksanakan karena ikuti Nabi ya jadi sunnah, otomatis hukumnya menjadi sunnah, bukan berarti hukumnya jadi bukan. Nah ini kira-kira gambaran tentang akhlak. Ya. Ini sudah pertemuan ke berapa sih? Sudah tahun. Oh, kalau itu berarti aku rombongan aktivis tapi seragam. Apa bilang? Iya, pokoknya ini ya, ini dibanding lagi terus. Ibu ini kan sekarang sebenarnya udah 100 ya. Yang masing-masing tanggal 10. Nah, bulan depan masing-masing bawa 1 gitu ya. Tapi bulan depan bawa 1. Pokoknya sebulan 1 orang aja tuh. Kan bisa dicari dari daftar di WA, ambil 1. Yang Hah? Yang potensial. Terus saja lama-lama stay di Karawang itu stay bu. Ya, yang mana itu kan baiknya, kan? Bukan yang di Islami. Nah, jadi memang kita bangun memang awalnya, itu jam pengajiannya dalam kita membaca 5 tahun ke atas bisa bikin majelis di mana. Terus itu bikin sekarang berapa?
kewajiban itu ya awalnya berkembang sendiri, tapi setiap jamaah komit ya penuh satu terus lagi karena memang satu keluarga ya itu ya. Nah, sekarang saya akan bacakan hadis yang bab 15 karena judulnya akhlak Nabi. Bab 1 sampai bab 14 itu sudah begitu, nanti kita akan bahas. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi ya, Imam Tirmidzi itu sama ilmu Muhammadiyah. Qala at-Tirmidzi haddatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri qala hadatsana Abdullah bin Jarir al-Muqtadi qala hadatsana Laits bin Sa'd qala hadatsana Abu Usman al-Walid bin Jarir Sulaiman bin Kharijah al-Kharijah bin Zaid bin Thabit qala دخلنا على زيد بن ثابت فقال له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أحاديثهم قلت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي فأتى إلي فكتبته له فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, ini hadis dengan sanadnya oleh Imam Tirmidzi sampai ke Kharijah bin Zaid yang menceritakan ada sejumlah orang Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu seorang sahabat Nabi yang memang punya keahlian menulis. Dia yang menulis wahyu, yakni menulis Quran. Beliau yang menerang Quran di beberapa format di mana-mana. Sehingga nanti waktu zaman Abu Bakar menjadi satu mushaf. Di zaman Nabi masih di beberapa tempat. Pikirannya yang hafalan para sahabat. Itu hafalan Nabi selalu. Ada sejumlah orang datang ke Zaid dan bertanya dan berkata, beritakan kami tentang hadis-hadis Rasulullah. Kata Zaid bin Thabit, kamu tak ceritakan tentang apa? Ya. Kemudian Zaid mengatakan, maksudnya cerita, kuntu jarun, saya ini tetangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun wahyu, maka Nabi mengutus orang untuk agar saya mencatat wahyu. Jadi kalau Nabi dapat wahyu, nanti Zaid diundang untuk mencatat yang diterima Nabi. Berkata tuh lalu, maka saya tulis wahyu itu Rasulullah. Kemudian kalau kami ini, ya tadi sahabat menyebut tentang dunia, kami Nabi juga terlibat membahas dunia bersama. Dan kalau kami menyebut akhirat, Nabi juga terlibat membahas akhirat bersama. Kalau kami berbincang masalah makanan, Nabi juga menyebutkan itu bersama. Demikianlah kami ceritakan tentang cerita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis senada ditaruh Imam Tirmidzi bab tentang akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebutkan kan akhlak itu kan yang dilakukan. Makanya kalau bicara samain Nabi itu ya sedikit sekali yang Nabi menceritakan. Ya semuanya ya cerita sahabat tentang Nabi. Nah, ini adalah kan yang menceritakan perbuatan orang ya, lakukan orang lain. Nabi di sini kalau saya. Nah, yang menceritakan oleh Zaid bin Thabit yang merupakan tetangganya. Ya. Salah satu saksi utama tentang akhlak itu, kan pertama saksi utama akhlak baik itu istri. Terutama istri yang bukan satu-satunya. Itu persaksiannya pasti jujur. Karena kalau dia nggak benar pasti akan dijelek-jelekin. Kalau itu satu-satunya pasti puji suaminya.
Tapi kalau itu bukan satu-satunya, nah Nabi itu dipuji oleh semua istrinya, berarti dia bukan satu-satunya. Tapi masakan paling bagus. Yang dua, saksi utama tentang akhlak. Jangan orang di kantor mau dating. Pertama pasangan, karena kita di rumah tidak mesti. Betul kan? Ibu ini kan kayak orang bener nih. Di rumah belum tentu kayak apa. Yang paling tahu ibu siapa? Ya suami. Tapi kalau suami berkata, aku bersaksi itu luar biasa kayak tidak ada ibu. Ini berarti benar karena persaksian dari pasangan. Temen setangkir kopi ketemu 1 jam, ya pasti baik kan? Orang bisa selama 1 jam. Iya bu, iya bu. Padahal kalau udah 3 jam, jangan keluarnya. Persaksian kedua siapa? Itu yang paling kita bisa acting sama mimpinya. Ramban itu nggak mungkin acting aslinya. Makanya kasus sama itu rata-rata dari istrinya dan dari anak. Karena dia yang paling ketemu ini dan yang paling asli kan. Karena orang bisa acting kalau ketemu orang di luar yang bisa acting. Tapi di rumah yang belajar tuh belajar ya. Kayak apa awal aslinya. Dan Nabi dipersaksikan anak demikian pula. Ketika saksi yang dihadiri tetangga, tetangga itu bisa melihat dari hadis. Apalagi kan rumah Nabi kan bukan rumah yang merupakan tinggi, jarak antara pagar sama rumah itu 2 kilo kan enggak. Ya kan rumahnya para istana kan Imam Ghazali kan enggak ketahuan. Tetangga ya kayak enggak tetangga. Tapi kalau rumah Nabi kan memang terus gambaran rumah Nabi kan ya kotak di 4 kali 4,5 kali 7,5 10 kamar, terus ada lorong gitu sekitar mungkin 1,5 meter kalau kita sekarang ya, pokoknya beberapa dirok gitu lorong, terus dikasih tembok penutup. Nanti jadi kalau lorong temu lorong nggak kelihatan. Itulah rumah Nabi, mepet sama masjid. Jadi kita sudah ada bakar. Nah, saya bilang ini tetangga Nabi. Jadi saksikan akhlak seorang ya dari tetangganya. Ya kan bertetangga kan tahunan. Asli ketahuan aslinya. Makanya seorang kiai itu kalau sekarang cerita ada 3 jenis kiai atau secara umum atau 3 jenis ulama ini istilah. Pertama namanya kiai sentir atau sentir ya. Sentir. PPO tahu nggak PPO? Tapi itu lahirnya tahun 2010. Lampu deplok, sentir. Namanya apa sih? Lampu yang pakai minyak tanah, namanya apa sih? Pelita yang servis, pelita. Oh, iya, pakai tubuh. Namanya apa pelita? Oh, patasan si pelitanya itu tutup ya. Namanya pelita kan? Pesawat pelita kan gitu lampu kecil gitu mati. Oh ini bukan. Loh, mati bu. Loh, di mana katanya? Oh, baru tahu. Oke, selamat. Aku pikir berkabur pelitanya. Aku dulu naik pelita ke Papua, pas masih charteran. Terus kemana lagi pesawatnya? Dulu kan sering dibawa oleh Pertamina.
Gitu, tapi pasti di masjid tempat berita. Tapi itu enggak, kan di hari ada. Oh, ada. Oh, oke oke. Alhamdulillah. Berarti sebentar beritanya awet, berarti awet. Ah, itu kiai namanya kiai berita. Jadi yakni nerangin hanya beberapa area. Katanya. Paling 3-4 meter ya. Yang kedua, Kiai Petroma. Petroma ini kan ada nggak di sini dulu? Ada Bapak. Kan Tangerang kan dulu kan tempatnya kodok kan. Ada apa sebenarnya? Petroma. Iya. Itu bahannya itu bahan apa dulu ya? Kok bisa terang tapi citrus ya? Benar. Oke ya. Sip. Terus yang kita itu ya komputer dari terus minyak tanah bisa naik ke atas itu dikerang ya dipompa betul itu terang yakni lebih terang luar ya tapi paling banter ya 10 meter gitu tapi kirinya bawahnya itu gelap justru yang keterangan itu yang jauh yang di bawahnya meteran itu gelap. Nah, yang terakhir namanya Kiai Neon. Ini kan namanya Neon kan? Zaman dulu namanya Neon ya? Ya, Neon. Ya. Kalau Neon. Kalau Neon lebih terang, jauh, dan kawannya kan tetap terang. Ya, jangan jadi orang kayak Kiai Petroma. Di luar biasa, di bawahnya gelap. Sama istri kacau, sama tetangga di luar banyak orang berdua, orang top di luar, hancur di orang. Itu berarti keluarnya namanya acting. Karena aslinya orang itu ya bersama keluarganya, bersama tetangganya. Ya itu aslinya orang. Jadi orang aslinya ya kalau mau terang di luar, terang bisa. Artinya kok bersama pasanganmu gimana? Sebenarnya terang dia kalau kayak gini kita bisa lebih baik minimal kita memaksa lebih baik dan biar suami kita jadikan rumah sejak kapan kalau jadi suaranya jadi tidak terus berbelok-belok bersenandung kenapa enggak kayak orang Tangerang oh gini di sini ada orang yang telur naga nggak ada telur naga oh jauh dari sini oh. Ada oh beda ini tangkul kan oh kalau telur naga tahu kan oh saya akan pernah pengajian ke telur naga oh iya. Jadi kembali ya, jadi akhlak itu memang persaksian utamanya orang kita pasangan yang kerja di rumah sama tetangga. Nah, ini saya bisa menyaksikan akhlak Nabi dan ceritakan dalam tanya yang simpel. Terus gimana yang kamu ingin saya ceritakan? Nah, dia menceritakan begini. Kalau Nabi dapat wahyu, saya diutus untuk mencatat. Terus kalau kami ngomong tentang dunia, mungkin juga terlibat ngomong tentang dunia. Kalau kami ngomong akhirat, Nabi juga itu ngomong. Kalau kami cerita masalah makanan, Nabi juga cerita. Jadi kan bukan cerita. Apa itu? Nabi itu bisa tunjukin sama bicaraan kita. Itu apa? Itu ini. Jangan kita jadi orang asing dalam satu bicara. Apa itu ya? Aku mau ketemu dia enak nyambung, betul. Dia mah ini kayak aku. Yo, kalau mereka kita harus
Kalau ada orang yang kemarin apakah itu dari mana? Orang itu pergi ya kayak gitu. Paling besar aku mengenal yang saya kejar orang diajak ngomong belajar kayak jawaban di soalan. Tapi karena ini yang tapi gimana? Nyambung karena kiri enak gak kayak gitu. Jadi dan karena ini kan orang paling mulia. Boleh dong jaga image, jaga apa itu jaya, jaga image, jaga performa, terus katanya dibikin, terus dinaikin, terus kalau duduk di di atur-atur, ya gitu normal. Padahal Nabi orang yang paling berat, nggak mau bicara masalah dunia, masalah apa itu dibahas. Tapi berakhlak dan menghargai konten mitra. Siapapun dia ketemu tetangga. Dia minta, "Jum ya Allah, aku tuh kemarin masak ini." Oh iya, itu masalah. Bagus ya enggak gitu. Terus dengan orang kita harus ceritain, Pak itu kira-kira kalau kita kayak gitu, tetangga kita langsung gini. Aku doain supaya cepat pergi dari sini. Benar ya? Ya baik. Ini kan Nabi ya. Jadi cerita tentang ini bukan hanya hadis ini, dengan yang lain juga Nabi dapat di masjid bercerita apa tapi terlibat. Ini kan nggak ketangkap kalau kita nggak belajar apa. Sebenarnya kalau kita ngomong sama orang tuh baiknya gimana sih? Nah, dia bercerita. Ini bayangin, ini ada contohnya. Jadi muslim itu jangan yang jadi nggak nyaman, nggak orang lain nggak nyaman, karena kurangnya referensi kita. Kita kan udah beli saja, ngapain juga ngomong nggak ada budaya. Contoh kasih aku jelit gitu. Terkadang kan orang-orang toleran nggak mau sedikit turun konten demi menjaga kualitas omongan. Tapi di akhlak itu beda. Apa itu sudah tekannya bagaimana menyamankan kan? Tentu tanpa kehilangan kualitas sampai masuk kita yang enggak. Jadi yang bisa kita catat salah satu akhlak yang baik, kita bisa terlibat dan menyamakan omongan mitra yang ada di tempat itu baik. Dan itu per sekarang memang dianggap satu perilaku yang baik dan menyenangkan. Ibu di kereta, nampaknya kata gue dari mana ya? Terus ngomong enak kan? Orang nyebutnya nyambung. Dan ternyata itu salah satu bahas itu dapat istri atau suami. Karena itu tidak dapat. Kan ada orang kenapa dia nyambung? Kalau dia makan cantik tapi ini ya. Ganti dari aku blog Dona sebelah itu sih jajak gemblong apa tuh ya itu gemblong lagu jajak apa ya orang Tangerang istilahnya dari aku. Lah kalau orang Jawa namanya gemblong kan benang itu tuh. Itu apa? Yang orang Betawi kan kalau saya mau berbicara bikin begitu loh. Itu namanya gemblong, bukan? Oh benang. Oh ya kayak gemblong lah. Lengket. Dulu bisa memahami ya konten kasus ini ya.
Itu kan orang yang bisa kayak gitu. Membuat nyaman nggak kanan kirinya? Misalnya kan ada orang di masjid ngomong-ngomong, terus kita nyambung, iya sih, tahu nggak kamu itu namanya sapi maraginya VIP? Itu kan berarti hanya ke sana. Sapi maraginya VIP itu kan. Oh, kalau ini makanan Jawanya disepok, gina, cuma belum dibuka. Terus, oh iya Cil, ya Allah, kita dia pernah dua kali. Terus iya, makan enak kan? Tapi, iya aku tadi pernah ke sana, ya. Tadi nggak pernah ke sana, nggak. Kita langsung pergi apa ke orangnya? Paham ya? Nabi sahabat-sahabat ngomong tentang dunia, Nabi juga menyebutkannya. Ngomong tentang makanan, Nabi juga menyebutkannya. Kan namanya terlibat dalam pembicaraan itu baik. Nabi berikan, oke ya. Itu poin pertama. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini bahwa seorang mukmin boleh membicarakan hal dunia dan makanan. Itu tidak mengurangi kualitas persoalan. Nah, sampai dibahas persoalan itu maknanya hanya ngomong akhirat sama ngomong Quran. Kan kita suka, makanya di beragama itu jangan pakai asumsi. Jangan berat-berati diri. Yang bahkan Nabi nggak contohin. Ini kan aja beragama. Jadi kan seakan-akan itu kan pernah hadir kita jaga lisan. Ada seorang sahabat saking takutnya lisan berarti kalau ngomong kemana-mana Quran. Pernah kalau cerita itu kan. Akhirnya itu betul di konteks menjaga lisan. Tapi konteks akhlak kan beda. Makanya harus antara materi-materi kayak gini gabung jadi profil Nabi itu untuk bukan kan profil Nabi itu kayak bola. Siapapun yang lihat kan sudah menang jadi. Tapi kan dilihatnya utuh ya ibadahnya ya. Memang orang tidak baik berkata tidak. Tapi ngomong makanan itu bisa penting kalau itu menjaga ada kapan menarik. Tapi ini sebenarnya agak urusan laki-laki. Mau nggak cerita? Coba ya, mau apa? Urusan laki-laki itu urusan politik. Kalau urusan perempuan, urusan kita. Memang ibu pernah masuk politik? Hasilnya aja. Jadi otak big brain-nya otak laki-laki itu politik. Makanya senang banget. Kayak orang beneran, jadi nggak siapa-siapa ngomong bener aja. Senang banget tuh laki-laki. Padahal juga nggak apa-apa. Aku ditanya salah satu pejabat wakil apa gitu. Tiga itu tentang korupsi dan sebagainya. Menurut saya jadi gimana kalau saya bilang ya bos? Bos gimana? Bos, aku ngurus yang mampu aja, bukan yang lain. Saya yo bos. Aku seperti ingin jawab. Aku juga nggak. Olah gimana? Kan kita ngomong kayak gitu. Jangan kita makan. Terus, nah di politik itu menarik. Banyak orang dianggap politik itu kan selalu perilakunya yang penting-penting. Bikin ini, bikin konten, bikin ngomong itu. Enggak gitu kalau politik itu ngerjain perkara supaya tentunya betul-betul penting nggak? Nggak penting, tapi itu justru politik itu foto-foto. Terus pura-pura, itu kan nggak penting. Tapi baju-baju diwikis-wikis. Padahal juga diwikis ini belum kayak supaya dia. Padahal foto-foto dua. Memang nggak penting. Terus pura-pura datang ke tempat gaple supaya sama orang. Nggak penting loh. Terus
pura-pura ngerti masyarakat. Iya ya, itu belum nanti seperti tadi nggak ngerti apa. Jadi dalam politik itu ngerjain perkara yang orang-orang pinter malah suka jadi kembali nggak kita pada gitu. Jadi asalnya orang itu berbicara perkara biasa. Baik itu bagi kita. Misalnya kan orang itu kan ada yang menang soal itu kan otaknya jadi orang soleh ya banyak orang pintar ya otaknya kuat, orang kaya otaknya orang pintar otaknya ibu, orang kaya otaknya kalau orang nggak punya banyak duit. Tapi nggak serta-merta harus kayak gitu kan. Ada perkara hari-hari yang memang ya udah jadi kalau ibu-ibu suka menjadi apa-apaan yang sudah biasa kegiatan akhirnya kalau ngomongnya ya paham. Kalau kami di masjid saya itu adanya majlis kopi. Di masjid saya itu saya izinkan waktu itu gini. Awalnya itu guyon. Kan bapak itu suka awalnya kan untuk memindahkan mereka supaya nggak di tempat tong sampah. Ketok dia mereka di luar. Akhirnya kan ngumpul-ngumpul di masjid. Dan pun akhirnya ngopi-ngopi aja. Terus boleh nggak? Tapi ada jamaah sepuluh satu itu baik kopi. Jadi pada boleh satu masjid ini. Ada orang tua yang agak bersih. Ya akhirnya saya teraman untuk Idul Adha atau apa itu penting untuk menjaga silaturahmi dengan halnya Rasul kita ini. Wah cocok mampus kopi di sama Ustaz di Kubah di Bangka. Akhirnya setiap satu pagi itu nggak ada. Akhirnya mampus ngopi. Orang habis pikiran macam-macam terus datang ngopi ngumpul ngomong kayaknya. Tapi itu penting. Kenapa? Untuk menjaga hubungannya dengan sesama. Makanya kata-kata pernah mengatakan kalau ingin membangun bonding kuat itu mengerjakan pekerjaan yang sifatnya bukan ilmu kayak olahraga dan yang bubar paham ya. Nah di para sahabat itu ngomong ya udah itu bagian dari proses bonding, proses membuat kenyamanan dan itu penting bermula dari perkara menuju ya. Jadi jangan terjauh. Saya itu ngerasa kalau sekarang orang sudah seperti itu juga. Jadi ini ini adalah cerita kecil dulu ya. Tapi ini ya sebagai bagian kita memperbaiki dan saat. Saya tuh pernah ngadain umroh di Jogja di Universitas Islam Indonesia. Sama kita adalah kita anak-anak kampus. Kita ada salah satu alumni pondok kita. Jadi dia tahu kita sama-sama belajar. Kak di mana kak? Di pondok. Aku di pondok. Di sekolahnya ponakannya kita. Sebelum juga lebih kita tahu ya kita itu ketua MUI sebelum Jamal kami. Dia sebagai orang yang sangat alim sepertinya ketua suku. Dia ngomong ini orang terus kan bagus kan, tapi baru Islam. Kenapa? Kita itu sudah lama Islam dari kita, dari kita. Ya. Jadi memang yang terjadi, karena kalau terjadi nggak tahan lama dan bikin konflik, ini kan tidak lama. Dan beragama itu jangan perkara yang menjadi pilihan kita dorong jadi pilihan orang lain. Misalnya gitu, ibu-ibu misalnya suka yang bagus, tapi tetanggamu ini nggak bisa, sholat aja mantap. Nah, berarti ya pilihan itu jangan didorong, nanti berat di dianya. Nah, menjadi tegang itu karena orang awam didorong untuk yang tinggi. Saya pernah itu pengalaman. Semoga saya tidak tahu tahun 90
7. Yang lain itu sudah 7. PPO. Lah kan PPO. Kalau 97 itu udah tahu PPO. Banyak PPO. Tahu kan lu? Enggak, ya ini mah benar baru. PPO itu dulu obat orang tua, musik lagi warnanya hijau. Nah, jadi biasanya kalau pengantin baru kan dia pakai parfum. Nah begitu sudah 15 tahun nikah, pakai WP. Oh, bener kalau WP pakai bergosok. Udah tahu nggak bergosok? Sekarang. Oke, kembali ke materi ya. Jadi, apa tadi? 97. Aku masih ingat, aku pulang dari Medina. Akan pulang itu bulan September. Pulang bulan Agustus, saya bulan di rumah, September saya kita. Terus saya pulang Ramadan. Dan ceramah di pondok saya. Ceramah berapi-api, dorong orang untuk kiam. Pasti pulang dari mana itu bau Hajar Aswad. Iya. Itu aku melihat pamanku itu bengong. Nah, bengong ya. Banyak nanya. Lah gimana dia mulai? Itu orang di situ jam 3 itu aja di kapal bilang karena dia kan nyari ikan. Mau boro-boro dia mulai itu lagi narik-nariknya ikan sepanjang ke atas kapal. Subuh bisa di pinggir ya untung. Kalau enggak ya subuh masih di pinggiran sholat dia sambil basah-basahan itu kalau enggak subuh masih di tengah jadi belum bisa sholat. Kalau subuh kan sudah di pinggir ya sholat di pasir. Tapi kalau nggak di pinggir ya nggak bisa sholat kan itu seperti atas kapal. Ya nunggu nanti kalau pulang. Iya. Terus apa coba ceritanya? Itu berarti saya mendorong orang memang bukan tempat dan memang kan jadi tegang. Ya menurut si enak, kamu kerja kita itu kata dia. Lah, gini itu masih di laut. Paham ya? Nah terkadang masyarakat punya kemampuan nanti. Nah cara itu meringankan dan memberatkan. Justru ibu-ibu jam 3 tidur, ya Allah, Ustaz jam 3 setelah masak bikin. Kita tahu agama karena di sebelah sungai ibu ada, namanya Sari Mandi. Bukan, Putri Mandi. Putri Mandi itu ya dikasih santan yang dari Putri Ayu kan mungkin yang Putih dan dalamnya kayak siapa yang hijau-hijau itu. Dia tadi dikasih santan. Namanya Putri Mandi. Ya aku namanya bukan kekon namanya Kintel. Ya ada pokoknya gitu ya. Ulangi. Jadi itu kalau jam 3 lagi bikin kan. Oh ya udah itu begini. Itu sebenarnya. Jadi kalau ibu nggak bisa jalan, ya udah ini aja sebelum ke dapur ambil 2 rukam. Ya Allah Ustaz, ukur 2 rukam mau dekat. Oh gini aja. Pas itu sambil aja bikin mantap. Jadi jika kita nyari jalan dari kesalahan yang bisa dikerjakan tapi dirinya jadi bukan ini loh ada program mau kerjanya kalau kerja dikerjakan ya itu sudah masyarakat dibandingkan
kita cari kontennya. Oh itu cocoknya apa? Cocoknya ini aja nih, pokoknya diem aja sudah. Kenapa? Itu kalau ibu bisa jaga lisan, surga. Gitu tak? Gak sholat. Yang penting fardu, yang penting jaga lisan. Tenang nggak? Ya udah, aku ibadah itu jaga lisan. Tenang nggak? Ibu jangan yang penting jaganya jujur aja. Itu memang surga jaga. Jadi agama itu terasa. Ini kan sekarang kok gawang kok jadi berat. Berlisan tuh, yang dibuat ringan beragam. Nah, nanti sambil bertahap dia naik ke nanti masing-masing. Aku mau tiap bulan jadi jam 12 malam. So, nggak apa-apa. Kuat tak? Wah, tapi kalau nggak kuat tidur. Justru nantinya meringan-ringankan. Aku mau sudah semua hartaku. Tahu aja. Aku mau ini, gini aja. Agar orang berada menjadi. Toh, kalau sudah masuk iman, dia akan perang-perang sendiri. Aku menghabiskan hartaku. Aku mau ketemu satu pengusaha. Aku mau infak, wakafkan seluruh hartaku. Jangan, ya separuh aja. Jadi baru ketemu kemarin, pengusaha. Kemudian aku mau wakafkan semua. Perusahaan itu, aku saking semangat ini. Nah itu kayak gitu-gitu itu. Jadi orang dari menangkap agama menjadi. Nah salah satu bentuk kulinernya itu kalau kita sama orang yang kuliah. Ini ibu yang solehah, ternyata nyambung ya kalau ngomong. Yang tadi nggak jahit, tapi kan kalau solehah itu harus berhati sama orang. Ternyata belum tahu. Oh, cakap enak ternyata. Ibu tahu nggak sekarang ada kue terkenal di Bogor. Kan itu bukan lagi baru, lagi makanan baru. Lagi. Ya, pokoknya nanti di TV lah, itulah makanan murah yang renyah gitu. Ya, pokoknya itulah. Oke, itu tadi pelajaran ke dua. Jadi mukmin boleh, tapi nggak setiap saat ngomong dulu kayak dari kerjaan atau mau makanan dulu. Tapi sekali-kali ada konteks tertentu, kita nggak boleh seperti hati itu nggak. Jangan cuma lagi jangan. Oh iya, kalau dia jangan. Ada nggak itu makanan enak di pondok? Iya, itu enak banget. Udah habis tadi. Boleh. Yang begitu, yang ya nilainya mubahan, asal tidak berlebihan. Nah, di orang mulia, itu baik. Yang berikut nomor 3, kita juga diajarkan di akhlak ini bahwa Nabi itu menghormati pembicaraan orang. Makanya berbicara. Jadi ini kan sampai ketangkep sama Zaid bin Sabit. Nabi yang mulia itu mau menjadi Tuhan. Bahkan kalau di riwayat yang lain, di riwayat Anas, jadi keadaan ini terjadi di masjid. Nabi suka duduk-duduk dan terjun baca sholat subuh, terkadang juga suka duduk baca sholat asar. Dan kami duduk, kami berbincang dan Nabi mendengar. Jadi nggak selalu dalam berbincang itu Nabi yang selalu ngasih. Seakan-akan kalau Nabi jadi semua diam. Nabi punya full otoritas. Bahkan boleh ngomong dan Nabi mendengar. Riwayat kami tertawa nanti. Jadi Nabi mendengarkan. Jadi baik sekali orang itu mendengar. Dan itu menarik. Kalau ini orang selalu apa itu orang bisa dia orang penting. Kok mendengarkan kenapa? Sekaligus melihat opini orang. Oh orang itu gini. Salah satu kegagalan waktu masuk ke dalam. Ketika kita tidak tahu level pikiran itu resiko. Jadi, kita termasuk orang yang tidak cukup mudah untuk beradaptasi dengan semua orang. Nggak gampang tiap ada. Belum ada satu pembicara yang bisa ngomong orang paling jabat, paling pintar, tapi nggak ada. Cuman kalau kita bisa agak luas, juga meskipun nggak ada. Prakteknya seorang mubalik bisa anak itu bisa kalau bisa terus
kelas sosial di kampus juga. Tapi maksud itu piawai. Kan umat ngerti kan? Saya ungkapkan. Ada seorang badui yang badui. Ada seorang, ada bos pimpinan kabilah. Itu semua bisa terserah. Sebaiknya kita jadi itu sampai nanti kalau mau nanti dari situ kita tahu oh dia setelah tahu omongannya begini ya udah kita bisa. Jadi agak beda sebenarnya kalau istirahat. Kalau ibadah kan aturan kita kerjakan. Kalau akhlaknya kita beradaptasi. Jadi kita harus paham, makanya paham ruang hukum. Jangan sampai kita nanti keliru ke haram. Tapi ruang adaptasi ini kita bisa jalan. Oh dia ngomong ya kita. Itulah akhlak. Jadi akhlak memang mendayu. Kan akhlak itu akhirnya kan kalau sekarang memiliki kecerdasan emosi atau kecerdasan interpersonal, kecerdasan bergaul. Jadi mengapa yang ahli ketemu sekali langsung dekat. Ada orang kalau ketemu orang itu kayak ini tembok sama tembok lapangan. Betul ya? Dan itu bisa dibangun. Bisa misalnya bagi dunia dakwah kecerdasannya harus dimiliki karena itu banyak orang. Jadi makanya kalau kemudian agama ini ditolak, jangan keluar engkau ngejudge bahwa dia memang belum dapat hidayah. Jangan-jangan engkau yang menyebabkan hidayah nggak sampai. Karena kita nggak bisa memahami masalah. Ada satu kaidah yang harus dipakai sedikit ya. Lalu berarti kalau dipakai jangan pernah salahkan pendengar. Ada yang salah berbicara. Kalau ada khutbah Jumat, kok pesertanya itu ngantuk, itu yang salah bukan yang ngantuk, yang salah itu. Kenapa kok dia ngantuk? Kalau dia menarik, nggak ada yang ngantuk. Serius. Padahal khutbah Jumat itu kan saat yang paling tepat untuk ngantuk. Kata bapak-bapak tadi, suami itu gak ya, gitu kan nanti. Begitu mau Jumatan nyari tempat senderan. Jadi assalamualaikum, nyep, lancar. Kalau salah. Tapi kalau khutbahnya menarik, tetap dia belajar. Dan lain-lain. Jadi sama di dalam dakwah. Karena salahkan masalah. Kita mungkin bisa ngeraih. Sama dia nanti insya Allah kan di kan udah 100 dan kita udah 400. Insya Allah bulan depan 200. Setuju Bu? Insya Allah bulan depan 200. Setuju? Yang setuju angkat tangan. Gak apa-apa, gampang. Nanti kita jebol karena begini semua. Iya, yang dijebol dulu. Gue suruh beli rumah depan. Oh, iya. Ada pertanyaan? Belum kita lanjut ke hari berikutnya, Pak. Silakan. Silakan. Dan kalau misalnya riwayat ini antara umat muslim masih ini ada misalnya oh ya oh ibu nanya iya jadi di Imam Bukhari itu lebih dulu daripada Tirmidzi. Tapi kalau mau diurutkan seperti awal proses pembukuan hadis, dulu kan hadis kan diriwayatkan pakai lisan di zaman sahabat sampai di akhir abad pertama. Akhir abad masih di abad pertama.
baru ada proses penulisan hadis. Meskipun dulu Zaid bin Sabit ini termasuk yang juga menulis hadis juga, tapi secara masif keputusan itu perintah Muhammad Aziz itu di akhir abad pertama. Jadi banyak yang menulis. Itu enggak abad pertama Hijriah, tapi masih abad pertama, belum pindah ke abad kedua. Itu dimulai salah satu buku yang awal ditulis adalah Muwatta Imam Malik. Nah, itu generasi awal-awal penulisan. Itu banyak yang nulis di awal itu. Oh, ada Muhammad bin Yusuf, macam-macam lah ulama-ulama besar. Tapi yang cukup terkenal kitab yang akhirnya menjadi satu Muwatta. Nah, setelah itu lahir generasi kedua, Bukhari, CS, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, itu sekitar itu. Di bawahnya itu si Imam Ahmad di atasnya sedikit. Nah, setelah itu baru generasi di Nasari. Meskipun itu beraktivitas itu dapat kedua semua. Masih tabiin, ada tuh ya selisih tahun 2 tahun 3 tahun. Karena kalau awal itu kan akhir abad pertama, yang ini sudah masuk abad kedua tahun. Sudah abad kedua. Nah, jadi kalau ada riwayat itu yang didahulukan apa? Tapi urut-urutannya. Iya, betul. Padahal, silakan. Kita tahu bahwa dia tidak ada di sana dan juga gimana caranya keluar dari masing-masing. Betul. Ya, jadi konsepnya itu kan memang tidak merubah kepribadian ya. Secara pengetahuan itu kepribadian itu nggak berubah. A menjadi B, tapi bisa dimoderasi. Orang yang pendiam sekali mintalah ruang bicaranya supaya punya komunikasi agak cukup, nggak sampai kurang. Nah, orang introvert itu kan sebenarnya kan bukan banyak ngomong sama tidak ngomong ya. Introvert itu adalah basis motivasinya gimana? Kalau definisi yang benar gitu. Introvert adalah basis motivasinya kalau sendiri. Saya itu introvert, tapi saya pembicara. Jadi kalau saya ada punya masalah, itu malah nggak suka didengar. Saya sendiri. Dan saya bahkan dihubungi juga nggak mau. Saya di kamar atau kalau di masjid, di mihrab, ya udah itu nanti kalau dapat penyelesaian baru nanti keluar. Tapi ada tipe orang yang ekstrovert. Itu ada masalah harus ketemu orang. Nah biasanya gemuk orang kayak gini, karena kan langsung ketemu orang terus makan terus apa gitu. Ada tipe orang, saya punya teman. Justru kalau dia stres makan. Kalau saya stres malah nggak makan. Itu introvert biasanya. Jadi ya. Nah introvert atau lebih tepatnya orang yang tidak memiliki keahlian komunikasi verbal bicara itu bisa dilatih dengan cara memilih selingan-selingan kata terbatas. Lama-lama ketemu. Jadi misalnya kan ketemu orang itu bisa ada beberapa konsep yang dipelajari, entah itu job atau humor atau buku-buku tentang komunikasi kan sudah ini ngomong saut-sautan. Setelah itu nanti dia coba kalau ketemu nanti nyalanya gini, lama-lama bisa. Jadi mungkin dari buku-buku komunikasi ya, bukan teorinya, contoh-contoh orang berbicara. Kalau ngomong ini kita nyaut apa? Kalau yang nggak ngerti itu udah bisa nyaut. Nah itu bisa dilatih. Nah dari konten-konten itu nanti dilatih, dia nanti nyaut apa, lama-lama. Itu secara konten materinya. Tapi itu sebenarnya asal dia ikut di pertemuan yang informal
Katakan paling gampang di tongkrongan. Itu lama-lama bisa. Lama-lama seperdiam orang apapun, lama-lama bisa. Asal jangan pilih tongkrongan yang buruk, tongkrongan yang baik, tongkrongan yang solid-solid. Gitu. Itu insya Allah bisa ketemu. Tidak mungkin tidak sampai maksimal kayak orang yang punya program, tapi minimal tidak sampai bulan. Sampai nggak bisa ngomong sama sekali kan jadi nggak nyaman kalau diri cuma dia iya aja. Hah? Salah ucap. Jadi gini ya, kita kan komunikasi melalui handphone. Handphone kalau misalnya kita telepon kan sama kita komunikasi langsung apalagi WA ya, itu kan kadang suka tidak. Ya mungkin dari suasana hati kali bacanya kalau dari kan kadang kayak kalau saya komunikasinya kalau saya komunikasi misalnya di ini ketemu atau voice note. Ya udah, jadi nanti satu solusi yang taktis gitu, itu lama-lama kita ketemu kalau kita tahu frame. Oh frame-nya, ini kan frame-nya. Orang itu baik bisa nyambung pembicaraan itu frame. Nah kalau kita belum ketemu di situ ya udah. Yang penting ini kalau kajian akhlak ini kita tahu referensi akhlak yang baik itu begini nih. Nah kita dari mana kondisi kita? Oh ternyata kalau terlalu diam. Atau terbalik, jangan tuh terlalu ngomong dominan yang dulu kalau ada. Oh berarti nggak baik, berarti aku sering. Itu lama-lama bisa dilatih. Jauh ini beda. Pas di dalam itu dikasih kita jadinya kok jadi itu gini jadi beda lagi kan ada kok ini ya kok ini ya apa yang bisa membedakan awal dari biasa tapi di luar tema misalnya oh ya, itu gaya ya atau konten. Bisa aja konten belum dikuasai atau kontennya terlalu berat, itu juga bisa. Atau gaya. Kalau tadi relax sekarang serius jadi orang itu kayak gitu bisa diadaptasikan aja. Dengan seringnya berlatih ketemu kok. Ya, ini yang kita yang supaya kemudian mereka jadi pasar masuk kira-kira dia yang ngerti sendiri tuh. Oh, dipancing aja, dipancing. Jadi gini kalau kita di namanya perilaku kelompok itu namanya saling adaptasi. Yang tadi dominan harus mengurangi dominasinya akan ditumbuh. Kalau ini ada orang misalnya super speed up, yang ini diam, terus ini nggak mau berhenti, ya ini ya intimidasi. Nah, gantian lama-lama nanti ada. Yang bagus itu rata-rata kayak kalau di kantor gitu. Di kantor ada orang yang sangat pendiam, yang satu ngomong. Ya ini yang sering. Kalau kayak ini nggak bunyi-bunyi nih. Jadi ini dikasih kesempatan bunyi kali 2 kali. Mereka tetap bunyi-bunyi gitu, kayaknya dari kita aja. Nggak apa-apa, nanti lama-lama bertahap. Awal-awal dipancing, lama-lama nggak apa-apa, ditahan. Kurang-kurang ideal nggak apa-apa. Misalnya kayak bahasa saya yang poin gitu kan kalau mereka kan kita tidak mau yang kayak ini pokoknya ada nanti maksudnya dia tahu ini kayak gimana nanti digabung gitu kan ternyata enggak kan saya tambahin lagi masih diem aja gitu ini gimana sendiri atau gimana oh iya ya kan itu ya bungkus ya setuju ya nggak apa-apa nanti lama-lama ada aku mah setuju aja ya ada aja nggak apa-apa namanya tipe-tipe orang kita yang harus adaptasi dan itu berarti udah kita aja yang penting kalau nggak apa-apa di awal-awal
Ambil. Ada yang lain? Kalau nggak lanjut ini jam berapa? Ini masih ada satu lagi mungkin atau udah mau maghrib? Oh, udah mau maghrib? Ya udah buka. Oh udah. Oke ya, berarti insya Allah nanti kita di 34 ya ini ya. Bulan depan. Tadi baru hadis 343. Kita tadi langsung loncat di bab 15 ya. Mohon, ini tadi judulnya Akhlak Rasulullah. Ini bukunya Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi. Ya, Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi ya. Ibu bisa nanti bawa bukunya masing-masing. Nanti kalau bareng-bareng malah ini. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi Bu, Fadil? Iya, ada ibuannya satu. Oh, Masya Allah. Ini suami istri, tapi kalau penjelasannya suami istri jangan sampai ribut di rumah. Oh, ya itu. Oh, ibu-ibu suaminya diajak aja daripada nungguin. Ada yang video. Oh, jam segini belum pulang ya? Oh iya. Cuma suami saya cuma nanya, jam belum ya. Tapi nggak datang juga. Ada lagi? Oh, belum nanya ya. Ya, silakan Bu. Oh, Mas, betul Bu. Oh. Ya. Ya. Kalau dalam volume kecil, khawatirnya tidak terdengar kan? Besoknya dilakukan lagi gitu. Boleh kita volumenya kecil kan? Menyampaikan apa yang seharusnya yang kita pada. Oke. Kalau aslinya bersuara tinggi ibu itu nggak boleh. Kan walatan harumah. Kalau hardik itu suara tinggi plus kata buruk. Kan tanhar itu terjemahnya menghardik. Menghardik itu suara tinggi plus kata buruk. Itu namanya menghardik. Kalau kata buruk tanpa suara tinggi ya kurang pas. Nah, jadi suara tinggi itu pada dasarnya buruk. Apalagi pada orang tua bisa dosa karena menyakiti. Cuman kaidah di fikih termasuk bisa digunakan di dalam ada perkara baik, tapi tidak sampai kepada kebaikan, maka bisa digunakan cara lain. Tapi artinya yang bagus sama orang tua suara rendah. Tapi suara rendah ini tidak menyampaikan tujuan, ya jadi bisa diganti. Gitu. Karena selama itu tidak sampai perkara bisa. Jadi kalau memang sewaktunya kok masalahnya agar ditinggikan suaranya, di bab itu jadi boleh. Tapi bukan bab yang lain. Di bab itu tadi untuk mengingatkan ke apa yang lain. Kecuali misalnya memang ada masalah di kebenaran, tapi beda lagi bisa kita teriak bagi dia bermaaf. Itu ya, jadi nanti adaptasi. Tapi pada dasarnya suara tinggi itu nggak boleh. Aslinya. Nah itu bisa berubah kayak al-hukmu, ada kayak itu al-hukmu ya dulu manggil lagi hanya itu sesuai dengan alasan dimanapun alasan beribu rendah dan menghormati, tapi kalau tentang malah tidak menyampaikan masalah tidak diberikan demi kemaslahatan yang besar. Allah. Lanjut, alhamdulillah cukup ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita selesai satu hadis, tapi tadi ada pengantar beberapa ilmu yang kita dapatkan. Kami tadi tujuannya bagaimana nanti bisa menghargai pembicaraan sahabatnya, terlibat pembicaraan sahabatnya, mendengarkan pembicaraan sahabat ini itu akhlak yang luar biasa. Semoga kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim.
ورا هذه اللهم من أخذ خلقنا أخلاقنا اللهم كما أخذ خلقنا أخلاقنا اللهم في الأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا إله إلا أنت نعبد أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار